Nama Tuhan Shalom. Biarlah di penghujung tahun ini kita senantiasa mengingat, melihat kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam setiap hidup kita. Dan kita percaya di tahun 2021 ada kedahsyatan Tuhan, ada keajaiban Tuhan yang akan dilanjutkan. Bahkan dinyatakan lebih luar biasa dari sebelum-sebelumnya. Yang percaya katakan amin saudara. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami tidak berjalan sendiri. Engkau Tuhan yang menopang kami, Engkau Tuhan yang menyertai kami, Engkau Tuhan yang bersama kami. Bahkan Engkau Tuhan yang berperang menggantikan kami. Kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir. Sebab ada kepastian di dalam Yesus. Kau yang memberikan kekuatan, Kau yang memberikan pengharapan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Katakan dengan segenap hatimu. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Tuhan yang menyembuhkan kami. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Oh terima kasih. Dengan hati yang percaya saudara. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Sudah disembuhkan Tuhan, katakan Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Oh terima kasih. Angkat kedua tangan.
puji Dia. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami bawa ucapan syukur kami, Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Kebaikan Tuhan, katakan segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, Tuhan, kasih-Mu? Saat ini kita mengingat betapa ajaib, betapa dahsyat perbuatannya. Dari awal tahun sampai hari ini, Dia tetap menyertai kita. Dia tetap melindungi kita. Bahkan Dia Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Bahkan Dia Tuhan yang memulihkan segalanya di dalam kehidupanmu. Melewati lembah kekelaman sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi Tuhan senantiasa menopang kita. Pada saat ini Bapak Saudaraku, ingatlah kasih setia-Nya. Ingatlah kebaikan-Nya. Ingatlah segala perbuatan-Nya, bahkan pertolongan-Nya, mujizat-Nya. Tidak dapat kita hitung, tidak dapat kita ukur dengan apapun. Saat ini kau menghampiri Tuhan dengan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Angkat kedua tanganmu, saudara. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku.
Kami bersyukur, kami bersyukur. Dalam ayase, haleluya, haleluya. Ya dalam ayase kana la mana mana la 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 mana. Saat ini kami sedang lemah Tuhan. Ingatkan kami kekuatan kami datangnya dari Yesus. Kalau saat ini kami sedang bersusah hati, ingatkan kami bahwa sukacita kami sumbernya dari Yesus. Kalau saat ini kami merasa kami gagal Tuhan, ingatkan kami, yang memberikan kami keberhasilan hanyalah Yesus Tuhan. Ya rala batasya rala barala 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 batakara bara bara ba ya rala maya shana ya rala ya rala maya sa. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan yang kami sembah, hanya Kau Yesus yang kami percaya. Kau hadir Tuhan, Kau hadir, Kau hadir. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku.
di tubuh, jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku. Ya Roh Kudus, penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Percaya Dia hadir, aman. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Angkat kedua tanganmu saudara. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Bila saat kita memulai awal tahun yang baru, kita tidak berjalan dengan kekuatan kita, tapi andalkan Roh Kudus. Dia tidak pernah jauh daripadamu, tapi Dia pribadi yang lebih dekat dari siapapun. Pribadi yang siap menolong kita, pribadi yang siap menghiburkan kita, bahkan pribadi yang siap untuk membangkitkan kita. Berapa banyak kau saat ini memerlukan Roh Kudus. Roh Kudus, pimpin jalan kami. Memasuki tahun yang baru, tuntun setiap langkah kami. Biar bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu Tuhan. Rabata syara labata karala labara 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 ya syara labara 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 syara labara ya syara labara 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 labata karala labara 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 ya syara labara 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 labara. Kau tahu cerita hati kami Tuhan saat ini.
Kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami tidak mampu hidup dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu Kau Roh Kudus berjalan penuh atas kami. Jamah setiap umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Roh Kudus jamah kami. Ya nama ya shana ya nama. Ira nama ya shana ya nama ya sana. Ira nama nama ya shana biar nyata kuasa-Mu atas kami. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus. Kau menguatkan kami yang lemah. Kau membangkitkan kami yang terpuruk. Kau memberikan kelegaan. Pegang setiap tangan umat-Mu Tuhan. Tuntun kami masuk dalam rencana-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah setiap hati umat-Mu Tuhan. Biar apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan biarkan kami berpaling daripada-Mu. Biar hati kami senantiasa mengaku, hati kami senantiasa percaya Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan tiada yang lain. Yesus adalah satu-satunya sumber jawaban dalam hidup kami. Ya Ralabaya Shana Maya Ralamu Baralaya Ralama Shena ya Ralamaya Ralamaya Se. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bermazmur bagi-Mu. Kau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Kau yang terhebat, terbaik Tuhan. Kau yang terbesar Yesus. Kau
ini. Pengharapan yang baru dicurahkan saat ini. Ya dapat ya 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 ya. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan dengan iman. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yang sudah dimenangkan katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yang percaya beri tepuk tangan sorak-sorak. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Percaya kita terima kemenangan dari Tuhan. Katakan amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya di penghujung tahun 2020. Ya, sebentar lagi, beberapa saat lagi kita akan segera meninggalkan 2020. Dan saya sangat excited ya, sebab kalau kita betul-betul melihat apa yang Tuhan nyatakan, maka kita bersemangat, kita bersukacita dari apa yang Tuhan mau sediakan buat kita semua. Bagaimana dengan Anda? Saya harap Anda juga dalam keadaan seperti itu ya, sekalipun kita sudah lama tidak berjumpa, tapi pada kesempatan kali ini sekalipun hanya lewat streaming, tapi kalau
saya bisa berjumpa dengan Anda satu anugerah yang luar biasa, di mana apa yang saya dapat dari Tuhan itu saya juga mau bagi buat Anda semua sebelum kita meninggalkan tahun 2020. Nah, apa yang harus kita lihat dalam perjalanan kita ke depan? Ya, yang saya dapat ya dari Roh Kudus adalah kalau kita mau berjalan ke depan, kalau kita mau melihat hari yang akan datang, kalau kita mau memasuki tahun yang baru, maka ada satu ayat yang saya mau bagi buat Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita renungkan bersama-sama di detik-detik terakhir sebelum kita meninggalkan 2020 ini. Mari saya mau ajak kita semua, namun sebelum kita melihat firman Tuhan, saya mau ajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Kita hampiri Tuhan, kita mau katakan kita siap untuk menerima kebenaran firman-Nya. Ayo kita berdoa. Bapa, terpujilah namamu, pencipta kami langit dan bumi. Engkau yang menciptakan semuanya, Engkau yang memberikan waktu dan saat untuk sebagai perjalanan hidup kami, dan Engkau telah memeteraikan kami dengan namamu. Kalau hari ini Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggalkan tahun 2020. Kami ada di penghujung Desember ini Tuhan. Dan terima kasih buat firman yang Kau mau sampaikan kepada kami, supaya kami bisa melihat apa yang menjadi isi hatimu, dan kami berjalan memasuki atau menyambut musim yang baru 2021. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ayo mari kita lihat satu firman yang terambil dari surat Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Ya, ini dia pesannya. Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Ini berbicara tentang apa ini? Ini berbicara tentang kesepakatan. Ya, kita segera meninggalkan 2020, tapi kalau kita mau masuk ke 2021 bersama dengan Tuhan, maka Roh Kudus mengingatkan dalam hati saya untuk saya bagikan kepada Anda semua. Mari kita lihat kesepakatan kita dengan Tuhan seperti apa. Karena yang tertulis dalam Amos 3 ayat 3, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Sekali lagi, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Nah, inilah pesan yang Tuhan taruh dalam hati saya buat kita semua. Mari kita lihat hidup kita sebelum kita memasuki perjalanan tahun yang baru 2021. Sebaiknya kita renungkan dulu sepanjang 2020 ini. Apakah kita orang-orang yang berkualitas, yang sudah berpegang kepada firman-Nya, yang sudah mengerti arti sebuah kesepakatan atau tidak? Kalau kita lihat di dalam satu tahun dari Januari sampai Desember sekarang, bagaimana pengertian kita tentang kesepakatan, maka saya yakin ketika kita memasuki 2021, maka kita akan melihat dan menikmati hasil dari perenungan kita sepanjang tahun 2020. Ya, penting bagi kita semua untuk kita mengerti, bukan hanya kita sebagai orang Kristen yang beragama Kristen saja, tapi kita harus tahu bahwa orang-orang yang ditebus ya oleh Tuhan, itulah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia. Untuk apa? Untuk mereka dipimpin oleh Tuhan. Tuhanlah yang memimpin kita, bukan kita berjalan dengan kekuatan kita lagi. Karena kita melihat di dalam firman Tuhan, ada ayat lain yang juga dikatakan bahwa seluruh dunia berada di bawah permainan kuasa si jahat. Itu terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita lihat bagaimana sebenarnya bukan di zaman kita, tapi dari sejak dahulu kuasa dosa itu sudah ada dari generasi sebelumnya. Bahkan di hari-hari kita lalui, pengaruh dosa itu betul-betul makin lama makin menekan kehidupan manusia. Sekarang kalau kita sudah lihat perjalanan kita sepanjang 2020, mari kita lihat hidup kita. Bagaimanakah sepanjang tahun kita memiliki persekutuan dengan Tuhan atau tidak? Bagaimanakah sepanjang tahun kita memiliki pengertian berjalan bersepakat dengan Tuhan? Sebab apa yang Tuhan singkapkan kepada saya 2021, kalau saya melihat dari kalender Ibrani yang berbicara tentang 5781 atau P Alef, kalau Anda mau tahu lebih lanjut tentang tahun Ibrani yang saya kupas, itu sudah ada di YouTube saya, Anda bisa lihat di situ. Tapi antara lain di 5781 P Alef termasuk 2021 di dalamnya, karena kalender Ibrani itu sudah mulai September yang lalu. Maka itu berbicara tentang kehadiran tahun di mana Tuhan mau menyatakan kehadirannya. Berarti kalau 2021 masuk di dalam penggenapan 5781, maka orang-orang yang sudah mengerti tentang kesepakatan, orang-orang yang sudah mengalami proses pembelajaran tentang bersepakat dengan Tuhan di tahun ini,
Mereka akan masuk di 2021 mengalami perjalanan bersama Tuhan. Dia sendiri yang akan berjalan di hadapanmu, dan akibatnya kita akan melihat mujizat-mujizat baru. Sebab kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan memimpin kita untuk kita ada di dalam permulaan baru, maka kita akan mengalami apa yang Tuhan sediakan. Hanya bagaimana kita sepakat. Jadi beberapa hari ini terus menerus Roh Kudus berbicara dalam hati saya. Mari sampaikan kepada setiap orang percaya, apakah mereka bersepakat dengan apa yang aku katakan. Arti bersepakat itu bukan hanya kita mendengar firman, tapi kita harus percaya betul apa yang firman Tuhan katakan. Jangan setengah-setengah. Jangan kita mau bersepakat dengan firman, tapi kita juga bersepakat dengan informasi yang kita dengar dari dunia. Dunia memberikan informasi yang membuat kita terintimidasi. Dunia memberikan informasi yang menakutkan. Tetapi Tuhan memberikan firman yang membawa damai sejahtera. Nah, mari hari-hari ini yang saya lihat bahwa perjalanan kehidupan orang percaya itu seperti kerucut begini. Ya, artinya semakin lama Tuhan melihat kualitas orang-orang percaya. Semakin tahun lepas tahun berganti, Tuhan semakin melihat orang-orang yang bertahan, orang-orang yang berkualitas. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang akan dibawa terus masuk ke dalam tahunnya Dia, yaitu tahun di mana Tuhan akan menyatakan kehadirannya. Kalau Dia hadir, maka Dia akan membawa terobosan. Kalau Dia hadir, maka Dia akan membawa kemenangan. Kalau Dia hadir, maka Dia akan membela kita. Jadi tahun 2021, saudara-saudaraku, adalah tahun yang sangat luar biasa. Ada satu ayat lagi yang saya mau baca, ya, mengenai apa yang Tuhan nyatakan kepada saya tentang tahun 2021 di mana Dia hadir. Dia mau berjalan di hadapan kita semua. Dia mau kita bersepakat. Dia mau kita serahkan kepemimpinan hidup kita kepada Dia. Maka lihat, Tuhan akan berjalan di depan kita, mengadakan terobosan-terobosan baru. Mika pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Mika pasal yang kedua, ayat 13, luar biasa. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Ini pesan yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya bagikan ketika kita mau masuk tahun yang baru 2021. Dia mau berjalan di hadapan kita semua. Dia sebagai sang penerobos mau berjalan di depan kita semua. Dia sendiri akan memimpin kita. Tetapi maukah kita bersepakat dengan Dia? Mau kita membuka hati kita untuk Dia? Maukah kita berkata, Tuhan, aku hanya mendengar apa yang Engkau katakan. Aku mau bersepakat dengan Engkau. Dan aku memberikan seluruh hidupku untuk dipimpin oleh Engkau di tahun 2021. Ketika dunia mengalami goncangan, dunia semakin sulit, tapi aku memutuskan untuk percaya kepadamu. Aku memutuskan untuk datang kepadamu dengan sungguh-sungguh. Aku mau Tuhan. Nah, arti bersepakat tentu ada hal-hal yang harus kita tanggalkan dari kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, dari kehidupan kita yang lama. Itu harus kita katakan, aku mau tanggalkan semua yang tidak berkenan, yang tidak berguna. Tapi aku mau bersepakat hanya dengan firman Tuhan. Dan lihatlah, begitu kita sepakat dengan firman Tuhan, maka apa yang kita dengar pada hari ini, penerobos akan maju di depan kita dan kita akan menerobos bersama Dia. Penerobos itu maju, kemudian kita juga menerobos bersama dengan Dia, melewati pintu gerbang, haleluya, dan akan keluar dari situ. Raja kita akan berjalan terus di depan kita. Tuhan sendiri di kepala barisan kita semua. Jadi renungan pada saat ini sebelum kita memasuki 2021, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan mau berjalan di depan kita. Dia mau masuk di 2021 tetapi bersama dengan kita. Mari kita lihat hidup kita. Mari kesempatan beberapa saat ini untuk kita renungkan selama 1 tahun ini. Apakah kita mengerti arti sebuah kesepakatan? Apakah kita bersungguh-sungguh berkata, Tuhan, aku mau berjalan bersama dengan Engkau. Masih ada waktu untuk kita adakan penyelarasan diri kepada Tuhan. Masih ada beberapa saat untuk kita perbaiki hidup kita di hadapan Tuhan. Supaya waktu kita masuk menyambut tahun yang baru,
kita berjalan dipimpin oleh Sang Raja. Haleluya. Inilah pesan singkat yang saya bisa bagi buat Anda semua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya saudara-saudaraku. Mari berjalan terus, lihatlah ke depan, jangan menoleh ke kiri dan menoleh ke kanan. Seperti Petrus ketika Tuhan berkata, mari mendekat. Waktu Petrus berjalan di atas air, waktu Yesus berdiri berjalan di atas air, Petrus dipanggil untuk mendekat. Sebenarnya Petrus sempat berjalan di atas air, tapi waktu dia melihat ke kiri dan ke kanan, dia merasakan angin, dia merasakan gelombang, maka dia mulai tenggelam. Pesannya adalah, mari kalau kita mau masuk 2021, jangan kita melihat ke kiri ataupun ke kanan. Jangan sampai kita goyah. Percayalah kepada Dia, mari berjalan bersama Dia. Sebab apa yang Dia rancangkan buat kehidupan kita benar-benar dahsyat. Dari tempat ini saya lepaskan pesan ini buat Anda semua, bahwa lihatlah apa yang Dia rancangkan dalam kehidupan kita. Bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa justru kepada kemuliaan dan pemulihan. Segala sesuatu akan terjadi. Sebab kalau Tuhan sudah memiliki rancangan atas kehidupan kita, kalau Dia mau berjalan di hadapan kita, tentu Dia sebagai penerobos, Dia akan berjalan di depan kita. Setiap musuh yang coba-coba menghalangi kita, itu dihancurkan oleh Dia. Dan kita terima kemenangan yang Dia sudah lakukan. 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah menang atas kuasa dosa. Sekarang sekali lagi Dia mau hadir. Dia mau menuntun kita. Dia mau membawa kita kepada pengalaman dari kemenangan yang Dia sudah sediakan buat kita semua. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan khawatir, jangan kita menjadi down. Tapi mari kita lihat apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Mari kita adakan waktu bersama-sama untuk kita merenungkan firman Tuhan ini. Dan kita mau katakan, Tuhan, terima kasih bahwa Engkau sendiri yang berkata kepadaku bahwa Engkau mau supaya aku berjalan bersama dengan Engkau. Kemudian kita lihat ya, bagaimana kalau Tuhan memimpin kita. Tuhan tidak pernah memimpin kita lalu membuat kita bingung. Tuhan tidak pernah memimpin kita lalu membuat kita bimbang. Tuhan tidak pernah mau memimpin kita membuat kita kepada keraguan. Tuhan tidak pernah seperti itu. Karena padanya tidak pernah ada keraguan. Padanya tidak pernah ada dusta. Padanya tidak pernah ada kepalsuan atau tipu daya. Tapi kalau Dia mau berjalan di hadapan kita, maka Dia mau sungguh-sungguh kita lihat apa. Dia mau sungguh-sungguh supaya kita alami apa yang firman Tuhan katakan. Ada satu ayat lagi yang kita mau lihat lagi, yang terambil di dalam Yesaya. Yesaya pernah berbicara begini, demikianlah firman Tuhan penebusmu ya, di mana Dia mau menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Kita lihat di dalam surat Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-17. Yesaya 48 ayat 17 berkata begini, beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, ya, the God of Israel. Akulah Tuhan, I am the Lord your God. Haleluya. Akulah Tuhan yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Akulah Tuhan yang memberikan jalan, yang memberikan keuntungan. Kata faedah dalam bahasa Inggris memberikan keuntungan. Kalau faedah itu mungkin hanya sekedar berguna, tapi dalam bahasa Inggris dikatakan to give you profit, yang memberikan keuntungan kepadamu. Jadi ingat, kalau Dia mau memimpin kita, Sang Penerobos mau memimpin kita di 2021, maka sesungguhnya Dia memberikan kita perjalanan yang memberikan keuntungan buat kita. Dia mau ikuti jalan Dia, dengarkanlah apa yang Dia katakan. Sebab begitu kita mendengarkan Dia, kita pun akan mengalami. Tetapi kalau kita tidak mendengarkan Dia, maka hidup kita sia-sia. Kita masuk kepada pengulangan lagi di tahun 2021. Kegagalan yang kita pernah alami bisa kita alami lagi. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Dia mau berjalan di depan kita. Dia mau bawa kita masuk dalam sebuah perjalanan kemenangan. Karena itu, lihatlah di dalam hidup kita masing-masing. Pahamilah arti sebuah kesepakatan. Karena sekarang saatnya Dia hanya menantikan dari pihak kita. Ingat pada waktu Tuhan berbicara kepada Abraham, Dia berkata begini, aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, tapi dari pihakmu. Nah itu dia, dari pihakmu kamu harus memegang perjanjian itu. Tuhan mengadakan perjanjian, tapi dari pihakmu kamu harus memegang. Artinya apa?
Tuhan melepaskan firman, dari pihak kita harus sepakat. Kalau kita sepakat dengan firman, hanya firman yang kita pegang, hanya firman yang kita taruh dalam hati, hanya firman yang kita masukkan dalam pikiran, hanya firman yang ada di dalam mulut kita. Jangan ada hal-hal yang lain. Supaya kita masuk 2021 dengan kepastian, bukan hanya Dia memimpin kita, tapi kita punya kepastian bahwa apa yang kita sudah dengar, yaitu firman-Nya. Firman itulah yang membuat jalan untuk kita lalui. Dan di atas firman-Nya tidak akan pernah ada kegagalan. Sebab perancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan yang memberi kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, bersama dengan Pak Gembala di situ, Pak Mat dan Pak Ferdi ya. Sekalipun kita tidak jumpa secara langsung, biar shalom dilepaskan atas kehidupan Bapak Ibu dan setiap jemaat yang hadir, tentunya juga melalui tayangan live streaming atau secara langsung, saya tidak tahu, tapi mari kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengarkanlah tuntunannya, berharaplah kepada Dia, yakinlah kalau kita akan masuk di tahun yang baru bersama dengan Tuhan, Sang Raja atau Sang Penerobos. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi dari sini saya ucapkan selamat tahun baru. Sampai kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Biarlah hati kita bersukacita sebab kita tidak pernah sendiri. Dia yang berjalan di hadapan kita akan membawa kita masuk kepada kedalaman firman-Nya. Dan kemudian kita akan menjadi saksi dari apa yang Dia katakan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa lagi. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Kita berdoa lagi. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami sebentar lagi akan memasuki tahun yang baru. Kami mau Tuhan, di dalam beberapa saat ini kami melihat kehidupan kami sepanjang tahun 2020. Apakah kami sudah mengerti dan belajar arti sebuah kesepakatan. Sekarang Tuhan, kami siap untuk Engkau pimpin lagi memasuki tahun yang baru. Marilah ya Tuhan, berjalanlah di depan kami. Kami sepakat dengan Engkau. Kami sepakat memegang firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, 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 dan selamat tahun baru. Amin. Puji nama Tuhan, siap menghadapi tahun yang baru bersama dengan Yesus. Sebab keajaibannya, kedahsyatannya luar biasa atas kita yang percaya, katakan amin. Dia yang menuntun kita dan memimpin kita dengan roh-Nya yang dahsyat. Kami percaya ya Tuhan, kami sungguh percaya di dalam-Mu. Setiap kita katakan, satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan.
siap memberikan kekuatan. Semua umat Tuhan katakan, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada aku takut, tiada aku gentar sama denganmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada aku takut, tiada aku gentar sama denganmu yang aku percaya. Kami percaya Tuhan. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Happy New Year. Terima kasih Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang tahun ini. Engkau begitu luar biasa, Engkau begitu dahsyat bekerja atas hidup kami. Kasih-Mu begitu nyata atas hidup kami. Penyertaan-Mu nyata atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan di tahun mendatang Tuhan, kami boleh Tuhan menjadi lebih baik daripada tahun ini. Biarlah Tuhan hidup kami senantiasa melekat kepadamu. Hidup kami senantiasa Tuhan menyetujui apa yang menjadi maunya Tuhan. Mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Firman-Mu begitu menguatkan kami Tuhan, untuk kami boleh mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh melayani Engkau lebih lagi, kami boleh menyambut Engkau lebih lagi Tuhan, kami boleh Tuhan mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Engkau begitu luar biasa. Kami memberkati hamba-Mu Bapak Timothy Parengkuan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menyertai dan memberkati hamba-Mu. Engkau Allah yang mengasihi hamba-Mu. Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih biarlah Tuhan setiap kami jemaat-Mu Tuhan. GBI Tidar Blessing Tuhan. Semakin hari kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami tahu Tuhan siapa yang kami sembah. Kami tidak akan putus asa karena kami tahu siapa yang kami sembah, siapa yang kami layani. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang kesusahan sudah dihiburkan, yang mengalami pergumulan, Tuhan sudah buka jalan atas setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, kami berdoa juga Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang setia mengembalikan perpuluhan, memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itu akan dilimpahkan atas setiap kehidupan kita sekalian. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan amin.